Data tenaga kerja Amerika Serikat melambat di bulan Juli 2025. Harga emas kembali melesat ke rekor all-time high terbaru. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama co-founder dari Pasar Dana, Hans Kueh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dan selama 1 jam ke depan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal, dan Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Wiki Adrian, inilah Market Buzz. Kita awali Market Buzz dengan isu viral yang pertama. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti adanya perubahan pola belanja masyarakat yang kini bergeser dari luring ke daring, dan menurutnya fenomena ini mencerminkan tidak adanya perubahan daya beli, hanya adanya gaya beli masyarakat yang bergeser. Ia pun memastikan harga barang kebutuhan pokok relatif stabil dan pasokan pangan terjaga. Pemerintah katanya akan berupaya untuk menjaga harga dan ketersediaan pasokan. Oke, jadi menurut Mendak tidak ada penurunan daya beli, tapi ada adalah pergeseran gaya beli begitu ya, dari yang offline menuju ke online. Baik, kita lihat komentar-komentar yang disampaikan oleh followers di Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Ya, komentar yang pertama adalah datangnya dari Friday, giliran pada ke online potongannya nggak kira-kira Pak Menteri, katanya gitu. Oke, ini terkait dengan mungkin pajak ataupun biaya yang harus diberikan kepada pengelola dari platform sendiri dari point of view masyarakat ataupun konsumen begitu ya. Berikutnya ada trader kripto altcoin, masyarakat udah banyak kehilangan daya beli. Kalau ini kemudian tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mendak yang menyatakan yang ada adalah bukan penurunan daya beli tapi pergeseran gaya beli. Kemudian juga ada Disjeng, kalau saya iya sih sekarang suka online, sekolah pun sekarang full day ya, jadi nggak punya waktu buat belanja. Oh, ini mungkin dari point of view ibu-ibu yang memang tadinya memiliki waktu banyak untuk melakukan pembelanjaan, datang ke mall ataupun mungkin ke pasar modern dan lain sebagainya begitu ya. Tapi kemudian karena full day, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang ibu rumah tangga, jadinya tidak punya banyak waktu untuk akhirnya berbelanja secara offline. Akhirnya berbelanja secara online menjadi salah satu solusi. Apakah ini menjadi fenomena yang kemudian terjadi di masyarakat? Menurut saya iya gitu ya, pergeseran gaya beli ya, tapi penurunan daya beli juga nampaknya iya ya. Karena kalau kita lihat dari apa yang kemudian terjadi beberapa waktu yang lalu terkait dengan PHK yang besar-besaran dilakukan, ini tentu saja membuat orang yang memiliki penghasilan tadinya menjadi tidak punya penghasilan, kan ini artinya dapat diartikan bahwa terjadi penurunan daya beli begitu ya. Baik, kita tinggalkan isu viral yang pertama, pemirsa, kita ke isu viral yang kedua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan masyarakat untuk menukarkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan ataupun SPHP yang rusak ke Badan Urusan Logistik atau Bulog. Amran menambahkan semua beras yang diproduksi oleh petani di Indonesia berkualitas baik. Bila ditemukan permasalahan pada kualitas beras seperti perubahan warna, bau tidak sedap hingga kehadiran hama, Amran meyakini permasalahannya berada di sisi penyimpanan. Oke, jadi disimpannya mungkin terlalu lama ataupun disimpan di tempat penyimpanan yang kemudian kurang ideal begitu, sehingga memiliki tingkat kelembapan yang tinggi dan membuat kualitas dari beras yang didistribusikan kepada masyarakat menurun begitu ya. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh Royal Aksesoris Pengantin. Oke, kenapa nggak ke tokonya aja langsung, biar tokonya aja yang nuker ke Bulognya, nggak tiap daerah Pak ada kantor Bulog. Ini masuk akal juga ya, jadi tinggal di-pool saja untuk beras-beras yang akan diretur dari masyarakat kepada pemerintah melalui Bulog, dikumpulkan di tokonya, kemudian nanti tokonya akan membantu untuk mendistribusikan ataupun mengembalikan beras-beras yang dirasa oleh masyarakat kualitasnya menurun begitu.
Kemudian ada komentar yang disampaikan oleh Rivald 05, kemasannya aja bagus, isinya ya begitu katanya ya. Oke, tadi mungkin Mentan juga mengakui bahwa secara kualitas pada saat diproduksi semuanya baik, tapi kualitasnya menjadi menurun karena dipengaruhi oleh penyimpanannya begitu ya. Jadi ada evaluasi dari sisi penyimpanannya supaya beras yang disampaikan kepada masyarakat dari saat diproduksi ataupun dipanen, kemudian pada saat didistribusikan dan juga dikonsumsi oleh masyarakat, kualitasnya sama. Jadi yang harus dievaluasi adalah kapasitas penyimpanan ataupun kualitas dari penyimpanan si beras itu sendiri. Kemudian adalah Peter Strategic, lebih mahal ongkir. Ya juga sih ya, kalaupun memang ternyata di daerahnya tidak ada kantor Bulog, jadi mau tidak mau dia harus mengirimkan ulang ke kantor Bulog yang mungkin secara jarak ini memang memakan biaya pengiriman yang mahal begitu. Karena kan kalau misalnya beli beras yang 5 kilo, kalau kita mau ngirimin paket itu kan berarti harus ditimbang begitu ya. Untuk paket yang beratnya 5 kilo, ya ongkos kirimnya juga akan tinggi begitu. Itu yang ada di point of view dari masyarakat. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Pemirsa, isu viral yang ketiga, pemerintah belum mempunyai rencana menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng minyak kita. HET minyak kita saat ini masih berada di level 15.700 per kilogram. Saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian terkait dengan pola distribusi minyak kita, dan Budi melanjutkan saat ini rata-rata harga dari nasional minyak kita adalah di angka Rp16.600 per kilogram. Dan harga tersebut memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel. Pemirsa mengomentari berita yang satu ini. Ini ada Wurianti, kenyataan di pasar, warung, dan juga mall minyak kita di harga 17 ribuan per liter. Tadi disampaikan per kilo ya, kalau ini per liter. Mungkin ibu-ibu yang ada di control room bisa kasih tahu sama saya. Ini 17.000 itu per liter atau per kilo ya? Yang jelas ini disampaikan oleh Wurianti per liter katanya 17.000 untuk minyak kita. Baik, berikutnya komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel ada Kancil DN8, agak lucu sih, negara penghasil CPO terbesar harganya mahal di dalam negeri. Ini juga concern yang cukup masuk akal ya, karena Indonesia sebagai negara penghasil dari kelapa sawit yang memang diekspor secara besar-besaran, harusnya secara alokasi kebutuhan untuk domestik ini diprioritaskan agar harganya tidak fluktuatif begitu ya. Ini yang akhirnya menjadi concern dari masyarakat, kok bisa Indonesia sebagai negara penghasil CPO, salah satu penghasil CPO terbesar, kok harga minyak gorengnya mahal begitu ya. Ini ada Mirabina 11. Sepintas naiknya kecil ya, lihat aja ntar sumbangsi terhadap inflasi. Karena kalau kita lihat minyak goreng adalah salah satu komoditas pangan yang juga menyumbang inflasi di Indonesia begitu. Kalaupun memang terjadi kenaikan secara kumulatif, walaupun terlihat tipis-tipis aja kenaikannya, kurang lebih ya sama lah ya dengan apa yang kemudian tadi disampaikan mengenai harga yang di pasaran 16.800, tapi kemudian tadi masyarakat sampaikan ada di angka 17.000, artinya memang agak tipis lah, tapi ya tetap saja ini kemudian terjadi kenaikan dan mungkin akan menyumbang kepada inflasi terkait dengan kenaikan dari minyak kita ini ataupun minyak goreng ini ya. Baik, dan bisa kita tinggalkan ketiga isu viral tadi dan kita menuju ke informasi lainnya. Ditutup menguat 1,08% pada perdagangan di hari Rabu. IHSG terus melaju mendekati level 7.900. Informasinya dan juga diskusinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Market Buzz. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG rebound signifikan di hari Rabu dengan kembali menembus level 7.900-an secara intraday. IHSG menguat ditopang kenaikan sektor energi dengan saham DSSA melesat ke level tertinggi baru sepanjang masa.
Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 1,08% di level 7.885,863 di akhir perdagangan Rabu. Penguatan terpangkas karena secara intraday IHSG sempat menyentuh level 7.911,618. 9 indeks sektoral menguat dengan indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor energi menguat 2,49%, sektor perindustrian naik 1,90% dan sektor kesehatan melaju di 1,45%. Sedangkan indeks sektoral melemah, sektor properti dan real estate turun 0,99% dan sektor infrastruktur melemah 0,46%. Emiten tambang Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa atau DSSA menjadi penggerak utama indeks dengan bobot 39,1 indeks point. Saham DSSA melesat 10,24% ke level Rp109.800 per saham dan menembus level intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa dan year to date sudah terbang 193,57%. Saham SMMA ditutup menguat 4,57% ke level Rp16.575 per saham dan berkontribusi 5,78 indeks point. Selain itu, saham Bank Jumbo BBRI ditutup menguat 1,77% di level Rp4.030 per saham. Saham BBNI ditutup menguat 2,32% di level Rp4.410 per saham dan BMRI ditutup menguat 1,09% di level Rp4.620 per saham. Ketiga bank ini berkontribusi 19,47 indeks point ke penguatan IHSG. IHSG menguat ditopang dari sentimen dalam negeri dengan demonstrasi dan kerusuhan yang sempat menekan kinerja pasar keuangan Indonesia, efeknya mulai berkurang. Di sisi lain, pergerakan IHSG saat ini sekaligus menjadi cerminan jika perekonomian Indonesia memiliki bantalan yang kuat. Dalam sepekan, IHSG berhasil memangkas menjadi 0,63%. Setelah Senin sempat dibuka melemah 3%. Dari global, investor menunggu rilis data non-farm payroll Agustus di Jumat waktu Amerika Serikat untuk memperkuat ekspektasi pasar The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan 17 September. Dari global, investor menunggu rilis data non-farm payroll Agustus di Jumat waktu Amerika Serikat untuk memperkuat ekspektasi pasar The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan 17 September 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara itu, pemirsa, data lowongan pekerjaan Amerika Serikat yang turun lebih dari yang diharapkan pada bulan Juli 2025, di mana pembukaan lapangan kerja turun menjadi hanya 7,11 juta. Di sisi lain, The Fed sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga di bulan September seiring dengan Bank Sentral yang sudah mewaspadai meningkatnya risiko pasar tenaga kerja. Data lowongan pekerjaan Amerika Serikat turun lebih dari yang diharapkan pada Juli 2025. Pembukaan lapangan kerja turun 176.000 menjadi hanya 7,181 juta. Biro Statistik Tenaga Kerja mengatakan dalam laporan JOLTS bahwa para ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan 7,378 juta pekerjaan tidak terisi. Pengangkatan tenaga kerja meningkat 41.000 menjadi 5,308 juta di bulan Juli. Pemutusan hubungan kerja naik 12.000 menjadi 1,808 juta. Pasar tenaga kerja telah melambat dengan ekonom menyalahkan tarif yang diterapkan Presiden Donald Trump. Pasokan tenaga kerja juga menurun di tengah tindakan keras pemerintahan Trump di sektor imigrasi. Sebuah survei Reuters terhadap para ekonom memperkirakan laporan ketenagakerjaan yang diawasi ketat oleh pemerintah pada hari Jumat mendatang kemungkinan akan menunjukkan non-farm payroll meningkat 75.000 pekerjaan pada bulan Agustus setelah naik 73.000 pada bulan Juli. Pertambahan lapangan kerja rata-rata 35.000 pekerjaan per bulan selama 3 bulan terakhir dibandingkan dengan 123.000 selama periode yang sama tahun lalu. Tingkat pengangguran diperkirakan naik menjadi 4,3% dari 4,2% di bulan Juli. Di sisi lain, sebelumnya Chairman The Federal Reserve Jerome Powell bulan lalu mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan Bank Sentral pada 16 hingga 17 September 2025. Dia sudah mulai mewaspadai meningkatnya resiko pasar tenaga kerja. Berbagi sumber, IDX Channel.
Ya, pemirsa, harga emas kembali menembus rekor baru pada perdagangan di hari Rabu 3 September terdorong oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan. Data tersebut memperkuat ekspektasi pasar bahwa The Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada bulan ini, sementara ketidakpastian global menjaga tingginya permintaan terhadap aset lindung nilai. Harga emas di pasar spot ditutup penguat 0,72% ke level $3.559 per troy ounce setelah sempat menyentuh rekor intraday di level $3.578 per troy ounce. Sementara itu, kontrak berjangka emas COMEX di Amerika Serikat ditutup menguat 1,21% ke level $3.635 per troy ounce. Dan sebelumnya Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan lowongan kerja pada bulan Juli anjlok lebih tajam dari proyeksi dengan laju perekrutan relatif moderat, cerminan melemahnya pasar tenaga kerja. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan di hari Rabu dengan Nasdaq memimpin keperkasaan seiring dengan lonjakan saham teknologi setelah putusan pengadilan mendukung Alphabet dan Apple, dan optimisme investor terhadap prospek pemangkasan suku bunga The Fed bulan ini juga menjadi katalis utama penguatan pasar. Kita lihat data selengkapnya, pemirsa. Untuk perdagangan di hari Rabu, Nasdaq Composite ditutup melonjak 1,03%. Level 21.497, S&P 500 naik 0,51% ke level 6.448, sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average lemah 0,05% ke level 45.271. Dan dari bursa Eropa, pemirsa, yang berakhir di area positif setelah sehari sebelumnya tertekan akibat lonjakan imbal hasil obligasi jangka panjang yang memicu kekhawatiran pasar. Stoxx 600 ditutup naik 0,66% ke level 546,78. Kemudian DAX Jerman menguat 0,46% ke level 23.594. Dan FTSE 100 Inggris bertambah 0,67% ke level 9.177. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah tersambung melalui video conference, ada Bapak Hans Kueh, co-founder dari Pasar Dana. Selamat pagi Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak Baik, Lucky. ya terima kasih Pak Hans sudah bergabung sama kami di Market Buzz. Semoga kita sehat selalu Pak Hans. Baik Pak Hans, kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang naik lebih dari 1% kemarin, terutama ditopang oleh sektor energi dan juga saham grup Sinarmas. Menurut Anda apakah kenaikan ini bersifat jangka pendek saja karena euforia pasar, atau tren ini akan berlanjut Pak Hans? Ya, sebenarnya pasar kita dianggap relatif masih murah ya dari investor asing. Jadi sebenarnya secara historical harusnya masih ada potensi penguatan ya setelah ada sedikit panik penjualan di hari Senin ya dan Jumat ya, setelah ada demo kita lihat pasar kita cenderung menguat gitu. Memang kalau kita lihat saham DSSA ini naik lumayan ya dalam beberapa waktu terakhir ini gitu ya. Pertama memang difaktor oleh perusahaan ini masuk ke indeks FTSE gitu ya. Kemudian ada juga berita yang menunjukkan apa FTSE ya memang sebenarnya yang kita lihat yang cukup penting ya bagi emiten ini ya. Dan yang lain kalau kita lihat perbankan besar kita juga mengalami penguatan dan memang mereka relatif agak tertinggal ya dalam periode kenaikan indeks ya. Jadi kenaikan itu cukup wajar. Baik, artinya ini menjadi sebuah kenaikan yang cukup wajar karena secara evaluasi dari market sendiri masih dikategorikan murah begitu ya. Secara sentimen ini akan melanjutkan penguatan ya Pak Hans ya? Ya, kalau kita lihat harusnya pasar masih membuka peluang ya untuk melanjutkan penguatan, biarpun kita juga hati-hati karena besok kita libur ya. Biasanya ada pasti di sore hari ada aksi profit taking, tetapi sentimen dari global cukup positif ya, menyusul probabilitas pemotongan bunga oleh Fed rate itu oleh Federal Reserve itu meningkat ya, 25 basis point pada pertemuan September ini. Baik, kenapa sektor energi yang kemudian dilihat menjadi sebuah sektor yang menarik? Apakah ada sentimen di luar dari valuasi yang dinilai masih murah atau seperti apa Pak Hans? Ya kalau kita lihat sebenarnya
Kalau kita lihat harga minyak itu turun sebenarnya ya, batu Mhm. bara juga nggak terlalu menguat ya. Jadi kelihatannya kenaikan saham tersebut lebih berjangka pendek ya dan cenderung sentimen pada emiten tertentu saja gitu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin saham yang naik, eh, memang perbankan besar ya yang naik. Kemudian ada CBRE gitu ya, kemudian ada MKTR ya. CBRE ini terkait batu bara, MKTR ini terkait dengan eh, kalau nggak salah sawit ya, emiten sawit gitu. Tapi kalau kita lihat kenaikan itu kayaknya bersifat jangka pendek ya di dua emiten ini. Baik, Pak Hans, sentimen berkurangnya aksi demo disebut sebagai salah satu stimulus pasar. Apakah faktor politik dan juga sosial ini memang sekuat itu dalam mempengaruhi pergerakan harian dari IHSG sendiri? Ataupun mungkin konteksnya secara global begitu ya, ketika kemudian kondisi politik terchallenge, begitu ini akan langsung berdampak terhadap pasar modal di negara masing-masing? Ya, sebenarnya kalau demo itu biasa gitu ya. Jadi kalau demo itu di negara yang demokrasi seperti Indonesia itu hal yang biasa. Jadi biasanya kalau demo terjadi, pasar saham kita nggak merespon dengan negatif ya. Nah, yang kemarin itu memang karena demonya anarkis gitu ya. Jadi terjadi eh, pengerusakan, pembakaran, kemudian ada satu driver ojol yang terlindas ya oleh kendaraan gitu ya sehingga menimbulkan kemarahan. Nah, itu yang membuat pasar khawatir ya. Jadi ketika demo menyebabkan chaos gitu ya, kita lihat pertama banyak toko-toko ditutup ya, kemudian perusahaan mempekerjakan pekerja dari rumah gitu, pusat perbelanjaan terganggu gitu ya, dan kita tahu ketika itu terjadi omset mereka akan turun gitu dan kalau berlangsung lama itu tentu mengganggu perekonomian itu yang menyebabkan pasar merespon negatif ya. Kalau demonya berlangsung normal itu tidak Mhm. ada masalah dengan pasar kita. Jadi poinnya adalah demo yang mengkhawatirkan apalagi ada aksi penjarahan ya dia terjadi pada anggota DPR dan juga rumah Ibu Menteri Keuangan gitu. Tentu asing melihat ya, jadi ini lambang negara yang dijarah ya, Mhm. terutama rumah Menteri Keuangan. Jadi itu yang menyebabkan kita lihat terjadi tekanan turun ke bawah gitu. Baik. Dan kalau kita perhatikan demo itu sepertinya bukan organik dari masyarakat gitu ya. Jadi itu sepertinya udah faktor penyusup yang memang sengaja membuat ricuh ya untuk mendapatkan keuntungan dalam suasana yang tidak kondusif tersebut. Baik, saya kemudian masih ingat bagaimana kemudian suasana pada saat market akan dibuka di peragaan di hari Senin pasca Sabtu dan juga Minggu ataupun Jumat lalu lah ya, Pak Hans, yang memang kondisinya cukup menegangkan lah, bahkan kemudian diproyeksikan akan terjadi penurunan sangat signifikan terhadap IHSG. Tapi kemudian ya penurunannya masih kemudian dikategorikan wajar. Apa yang membuat eee, kestabilan IHSG ini pasca aksi demo yang memang rusuh beberapa waktu yang lalu? Apa yang membuat ini kayaknya cukup resilient sih gitu, Pak Hans? Ya, pertama memang kalau kita lihat hari Minggu itu ketika Bapak Presiden mengumpulkan ketua umum partai dan menyampaikan statement, di sana kita udah merasa bahwa pemerintah, terutama Bapak Presiden udah bertindak dan udah keluar statement ya perusuh bisa ditembak ya dengan peluru karet, terutama kalau masuk ke wilayah-wilayah yang dilarang, apalagi rumah orang. Kemudian kita lihat sore harinya TNI juga udah bergerak dan di sana kita udah menyadari kelihatannya Jakarta akan kondusif suasananya. Sehingga kalaupun Senin waktu itu turun ya, saya juga menyampaikan di beberapa media ketika diwawancara, Senin itu panik selling tapi sorenya akan membaik gitu. Tapi Mmm. ternyata lebih cepat ya karena besoknya market udah kembali rebound karena suasana kondusif. Tentu kita mengapresiasi BEM SI ya yang menunda dulu demonya 2 hari ya, Senin Selasa mereka menunda demonya sehingga uh,
tidak bisa disusupi gitu ya. Jadi ini cukup bagus, artinya kesadaran adik-adik mahasiswa yang berjuang dengan aspirasi untuk kepentingan bangsa menyadari bahwa demo telah disusupi pihak-pihak tertentu yang menginginkan kericuhan di Indonesia gitu ya, dan ini yang menyebabkan pasar kita bisa rebound. Faktor kedua adalah sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia relatively membaik ya. Jadi kita lihat pertumbuhan ekonomi naik ke 5,12, kemudian ada data PMI manufaktur yang menunjukkan ekonomi kita bergerak naik lagi ya, sesudah sempat di bawah 50 menunjukkan kontraksi, ini naik lagi di atas 50 gitu. Jadi fundamental ekonomi cukup bagus, kemudian valuasi beberapa emiten kita relatif masih murah gitu ya, terutama saham-saham blue chip gitu, sehingga kita lihat pasar kita bisa rebound ya, karena aksi demo itu kejadian sesaat ya, dan ini Baik. juga ditulis oleh analis asing ya dalam riset mereka yang mengatakan demo itu bersifat jangka pendek, mereka tetap tertarik dengan surat berharga di Indonesia. Baik, ada panic selling tapi disertai dengan panic buying karena kemudian masyarakat sudah menandai saham-saham mana saja yang kalau terjadi koreksi siap langsung masuk begitu ya, dengan harga yang lebih murah. Baik, semakin menarik Pak Hans, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tentu saja kita akan lanjutkan dengan pembahasan dari saham-saham pilihan dari Anda di pagi hari ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan kini kita akan simak data pembukaan dari IHSG di pembukaan sesi 1 di 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini IHSG bergerak menguat dengan penguatan 0,05% di level 7.893,165, dan juga pergerakan dari top gainers ada MDKA, WG, JPFA, kemudian juga ada Future, dan top losers ada Antam, Harta, kemudian juga ada Harum dan juga Archie. Sementara pergerakan sektoral, pemirsa, sektor transportasi atau disusul oleh sektor industri ya. Sejauh ini bergerak menguat paling signifikan 0,46%, disusul oleh sektor industri, kemudian juga sektor cyclical dan sektor energi. Pasca kemarin mencatatkan penguatan signifikan, di pagi hari ini bergerak melemah 0,12%. Dan berikutnya kita akan simak pergerakan ataupun pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini, pemirsa. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, untuk bursa Asia dibuka mix dengan Nikkei menguat 1,14% di level 42.416. Kemudian Asia Singapura dibuka menguat 0,12% di level 4.294. Dan Kospi Korea dibuka menguat 0,27% di level 3.193, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,6%. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan pagi hari ini dari Pak Hans Kue. Pemirsa, ada Astra International dengan support di 5.200, resistensi di 5.800, rekomendasi buy. PBRI support di 3680, resistensi di 4270. Bank Mandiri support di 4460, resistensi di 4970. Telkom support di 3350 dan resistensi di 3690, semuanya direkomendasikan buy. Baik, kembali saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Hans. Pak Hans, kita akan lanjutkan dengan pembahasan dari saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Anda, Pak Hans. Yang pertama adalah ada Astra International. Seperti apa analisis selengkapnya, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat ini tentu untuk trading kita ya, untuk Astra International memang dalam tren naik ya, setelah sempat terkoreksi gitu ya. Astra mulai naik dari akhir Juni itu dalam tren yang bergerak naik ke atas. Nah, untuk trading saja Astra International kita rekomendasi beli untuk saham Astra International ya. Area pembelian kita itu dari 54 sampai 55 ya untuk closingan kemarin gitu ya. Cut loss kalau turun di bawah 5.200, target kita 57 sampai 58 ya untuk Astra International. Kita pikir ketika saham lain mengalami rebound, Astra relatively belum bergerak naik terlalu banyak. Baik, Astra untuk menengah ke panjang juga menarik ya Pak Hans ya? Iya, kita pikir harusnya cukup menarik ya. Di tengah memang industri otomotif ini dalam challenge yang cukup besar ya, setelah kendaraan listrik dari Tiongkok, BYD cukup kuat gitu ya. Tetapi kita pikir Astra masih merupakan salah satu pilihan yang menarik. Baik, ada target di akhir tahun untuk Astra, Pak Hans? Memang kalau kita lihat nampaknya
kita pikir ini mungkin bisa kembali lagi ke level 6 ribuan ya untuk Astra International ya, mengingat valuasinya masih cukup menarik untuk Astra International. Baik, dari Astra kita ke Bank BRI, Pak Hans. Ya, untuk BBRI memang kalau kita lihat saham ini ketika rebound belum naik terlalu banyak ya dibandingkan saham yang lain. Jadi setelah tekanan terjadi pada Senin, ya dia sempat membentuk candle yang hijau, tetapi kenaikan relatifly agak terbatas gitu. Sehingga kalau untuk BBRI pun kita rekomendasi ya 3950 sampai 4030 itu akumulasi beli. Cut loss kalau di bawah 3850, target penguatan kita yang pertama 4150 dan berikutnya di 4270 untuk BBRI. Baik, dari Bank BRI kita ke Bank Mandiri, Pak Hans. Ya, untuk Bank Mandiri juga kalau kita lihat emiten ini cukup menarik ya. Memang tekanan turun. Kemudian kalau untuk saat ini kita bisa rekomendasi beli di level 4.560 sampai dengan 4.620 ya level-level saat ini. Kemudian cut loss kalau turun di bawah 4.500. Target kita untuk jangka pendek itu 4850, kemudian kalau ada break sampai 4980. Jadi emiten perbankan ini udah membentuk base ya Bank Mandiri ini dan ada potensi untuk rebound ke atas. Baik, dari Bank Mandiri kita ke Telkom, Pak. Ya, Telkom sebenarnya udah sideways pergerakannya dalam beberapa hari terakhir, sehingga kita merekomendasikan beli 3.000 sampai dengan level 3.110. Cut loss kalau di bawah 2950. Target kita untuk Telkom adalah 3350. Kalau break bisa sampai 3490 untuk saham Telkom. Baik, itu tadi beberapa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Pak Hans di pagi hari ini. Ada Astra International, kemudian juga ada Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Telkom. Tentunya keputusan investasi kembali Anda, pemirsa dari additional ataupun investor. Kita ke sentimen terkait dengan kemungkinan penurunan tingkat suku bunga acuan oleh The Fed di bulan September ini, Pak Hans. Bagaimana ini kemudian menjadi satu hal yang cukup diantisipasi oleh pelaku pasar di dalam negeri juga? Ya, memang kalau kita lihat bahwa Federal Reserve ini memang berpotensi menurunkan tingkat suku bunga ya dari semenjak simposium yang Jackson Hole itu Jerome Powell sudah memberikan indikasi bahwa The Fed mungkin menurunkan tingkat suku bunga. Kemudian ditambah lagi dengan data lapangan pekerjaan US yang terlihat melemah. Dan yang terakhir itu JOLTS ya, ini jumlah lowongan kerja di US itu cuma 7,181 juta gitu ya, padahal ekspektasinya 7,378 juta gitu ya. Jadi ada penurunan lapangan pekerjaan di US dan ini kelihatannya akan memaksa Federal Reserve untuk melakukan pemotongan tingkat suku bunga. Karena The Fed ini punya double mandat ya. Pertama adalah tingkat harga, yang kedua adalah pasar tenaga kerja ya. Yang kedua adalah tingkat inflasi kemarin PCE dari US itu relatively sesuai ekspektasi ya. Jadi inflasi terkendali, pasar tenaga kerja melemah, harusnya membuka peluang Federal Reserve memotong suku bunga. Apalagi beberapa pejabat Fed udah secara jelas gitu ya mengutarakan keinginan mereka untuk menotong suku bunga ya. Salah satunya adalah Christopher Waller ya. Ini kelihatannya ini adalah pendukung Donald Trump dan kemungkinan bulan Mei nanti dia akan dicalonkan jadi ketua Federal Reserve ya. Dia adalah dari 7 anggota Fed itu ditambah dengan 5 yang wilayah, jadi ada 12 orang, 2 yang selalu mengutarakan penurunan bunga, salah satunya adalah Christopher Waller ini. Baik, berarti possibility-nya memang secara tren akan terus melakukan penurunan tingkat suku bunga acuan, itu yang kemudian diharapkan oleh pelaku pasar. Pak Hans, waktu kita sangat terbatas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu, sehat selalu Pak Hans, untuk Anda, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi, diantaranya adalah terkait dengan PT Link Net Tbk yang kembali buka suara terkait dengan kabar divestasi pemegang saham pengendali yakni Axiata Group Berhad. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, emiten penyedia infrastruktur telekomunikasi PT Linknet Tbk atau Link kembali angkat suara terkait dengan kabar divestasi pemegang saham pengendalinya, yaitu adalah Axiata Group Berhad. Direktur Linknet Yosafat Marhasak Hutagalung menyampaikan manajemennya mengetahui terdapat pertimbangan awal atas potensi transaksi divestasi oleh Axiata Group Berhad. Karena masih dalam tahap awal belum terdapat keputusan maupun perjanjian terkait keberlanjutan transaksi yang dimaksud, ia juga tidak dapat memastikan soal kepastian transaksi itu akan dilaksanakan. Yosafat memastikan pihaknya telah meminta Axiata Group Berhad untuk terus memberikan pembaruan kepada manajemen Link mengenai perkembangan terbaru terkait potensi transaksi tersebut. Di tengah kabar divestasi ini, PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI dikabarkan berminat untuk mengambil alih Link dengan membeli saham kepemilikan Axiata Group Berhad. Direktur Solusi Sinergi Digital Sanedi Ong menjelaskan saat ini proses penawaran alias bidding sedang berlangsung. Setiap perkembangan akan disampaikan melalui keterbukaan informasi. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten pertambangan emas PT Arci Indonesia Tbk berpotensi mencatatkan laba bersih 10 kali lipat pada tahun 2025 dan peluang pembagian dividen untuk pemegang saham pun kian terbuka. Direktur Utama PT Arci Indonesia Tbk Rudi Suhendra memperkirakan laba berpotensi naik 10 kali lipat hingga akhir 2025 seiring dengan peningkatan harga emas dan volume penjualan. Manajemen pun membuka peluang adanya pembagian dividen bagi pemegang saham. Namun keputusan tersebut bergantung pada rapat umum pemegang saham nantinya untuk menentukan apakah alokasi dana kas dipakai untuk percepatan ekspansi atau pembagian dividen. Adapun pada semester 1 tahun ini perseroan membukukan kenaikan pendapatan 34,79% year on year dan berhasil menghimpun laba senilai 34,87 juta dolar Amerika. Ya, kinerja emiten batubara PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS turun sepanjang semester pertama tahun 2025 dan penurunan utama terjadi pada penjualan ekspor batubara yang merosot 47,45% menjadi 482,08 juta dolar. Kinerja emiten batubara PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS turun sepanjang semester pertama tahun 2025. Pendapatan usaha GEMS turun 16,79% year on year menjadi 1,14 miliar dolar Amerika. Penurunan utama terjadi pada penjualan ekspor batubara yang merosot 47,45% menjadi 482,08 juta dolar. Namun penjualan domestik naik 47,24% menjadi 662,34 juta dolar. Beban pokok penjualan GEMS naik 1,34% menjadi 743,33 juta dolar, meski beban usaha berkurang 6,42% menjadi 201,18 juta dolar. Laba usaha GEMS tetap anjlok 52,26% year on year dari 418,72 juta dolar pada semester 1 2024 menjadi 199,91 juta dolar pada semester 1 2025. Laba bersih yang teratribusi kepada pemilik entitas induk turun 52,14% menjadi 151,67 juta dolar. Sementara total aset GEMS pada akhir Juni 2025 susut 16,13% menjadi 1,04 miliar rupiah. Terdiri dari liabilitas 441,32 juta dolar dan ekuitas 600,57 juta dolar. Berbagai sumber, IDX Channel. Tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Pasca rentetan gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan di sejumlah daerah, pimpinan DPR RI akhirnya menerima perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi kemahasiswaan. Langkah ini merupakan upaya rekonsiliasi untuk dapat mendengar langsung aspirasi para mahasiswa. Di hadapan pimpinan DPR, sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya adalah terkait dengan penanganan demonstrasi yang masih bersifat represif terhadap peserta aksi. Mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan atas tewasnya warga sipil dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
dan meminta hasil penyelidikan dibuka secara transparan kepada publik. Mahasiswa juga menyoroti kenaikan tunjangan anggota DPR yang nilainya fantastis dan dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Mahasiswa juga mendesak pimpinan DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Saya berharap Bapak Sufmi Dasko, Bapak Saan Mustafa, Bapak Cucun, rekan-rekan media dan seluruh mahasiswa yang hadir di sini, saya ingin ada pembentukan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ingin investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan permasalahan kami sebagai bagian daripada warga negara yang sebetulnya khawatir kira-kira kita ke depan itu kondisi ekonominya seperti apa ya. Di tengah masyarakat rentan, menderita, di PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian. Kami seakan-akan hanya dimanfaatkan di setiap momen pemilunya saja. Ya, di hadapan perwakilan mahasiswa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh korban aksi demonstrasi di beberapa daerah. Dasko juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan serta kekeliruan DPR selama ini dan berjanji akan berbenah untuk menjadi lebih baik. Dasko mengungkapkan telah berkoordinasi dengan pimpinan DPR lainnya untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap tunjangan anggota DPR yang nilainya fantastis. Terkait tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah yang diterima anggota DPR, Dasko memastikan tunjangan perumahan telah dihentikan terhitung sejak 31 Agustus tahun ini. Dasko juga mengungkapkan sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah dan elemen mahasiswa akan diterima pihak pemerintah pada Kamis 4 September untuk menyampaikan langsung seluruh aspirasinya. Menurut Dasko ada beberapa tuntutan yang memerlukan kerjasama DPR dan pemerintah seperti pembentukan tim investigasi dugaan makar, RUU perampasan aset, serta tuntutan pengurangan pajak-pajak. Selaku pimpinan DPR, kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini, dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, Ya, pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.